Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang dalam ketaatan, diberikan rizki yang banyak, yang gampang, yang lancar, yang barokah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf suara saya pagi hari ini mungkin gak terlalu kenceng, karena 2 hari yang lalu radang, sakit tenggorokan panas ya. Terus nggak keluar suara, nggak bisa ngomong. Ini alhamdulillah segini masih bisa ngomong. Makanya dimaklum ya Pak ya, suaranya agak gimana tuh, agak serak-serak. Jelas nggak suara saya? Di luar jelas. Masih batuk ya. Maka syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Wabil khusus pada subuh hari ini Allah mengumpulkan kita tanpa disangka dan tanpa diduga. Siapa yang akan berangkat ke masjid ini, siapa yang akan duduk di majelis ini, kita tidak pernah tahu absennya. Tapi pada pagi hari ini Allah giring. Di antaranya adalah kita yang duduk di majelis ini. Semoga hidayah dan taufiknya Allah ini terbawa sampai wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebab tidak mudah untuk duduk di majelis taklim, apalagi ba'da subuh ya. Mendingan pulang nyari lontong sayur, nah, udah enak. Atau ngerokok depan rumah ditemenin kopi, udah nikmat. Tapi bapak-bapak yang hadir dari berbagai macam masjid, dari berbagai musola, alhamdulillah pada pagi hari ini, subuh hari ini diperkenankan oleh Allah bersilaturrahim dan tolabul ilmi. Alhamdulillah. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang ketika kita baca sejarahnya, bapak-bapak penasaran gak sih sama Nabi Muhammad? Penasaran gak Pak? Nabi Muhammad itu siapa gitu? Penasaran gak dengan fisiknya seperti apa? Terus cara ngomongnya kayak apa, dakwahnya kayak gimana, sama istrinya bagaimana, sama anak-anaknya seperti apa. Penasaran apa enggak? Kalau penasaran berarti di rumahnya ada buku-buku sirah, ada buku sejarah tentang Nabi Muhammad. Ada apa enggak? Ada ya. Kalau yang enggak ada beli. Katanya rindu dengan Nabi. Kalau rindu ingin ketemu, betul apa enggak? Rindu itu seperti lapar. Kalau saya baca di pom bensin Mangunjaya tuh, rindu itu seperti lapar, atau lapar itu seperti
rindu. Ketika datang tidak bisa ditahan. Apalagi model saya, kalau nahan lapar langsung keleyengan. Kenapa? Karena asam lambung. Ya, rindu itu ya harus pengen ketemu. Orang yang rindu obatnya cuman satu, bertemu. Maka bagaimana cara bertemunya? Ya diantaranya baca sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi malam saya kumpulin sirah nabawiyah, saya kumpulin kitab tarikh, saya baca satu persatu. Oh ternyata dari sejarah Rasulullah, dari orang yang cinta kepada Nabi sampai yang nulis orang yang benci kepada Islam, saya baca. Bukunya banyak di rumah. Ada Ar-Rahiqil Makhtum yang ditulis oleh Syekh Mubarakfuri, orang terbaik penulis sejarah pada abad 20 ini tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semalam tektokan sama para gus, sama kiai-kiai yang ada di grup. Kata saya, ada nggak di kitab sejarah yang menerangkan detail tentang Isra wal Mi'raj? Tapi kalau di sirah itu jarang. Kalau di kitab sejarah Nabi itu jarang tentang Isra Mi'raj. Paling kapan lahir, istrinya siapa aja, nikah kapan. Rata-rata Nabi menikahi istrinya bulan Syawal. Maka zaman dulu orang tua kita kalau mau hajatan Syawal. Ya memang Siti Aisyah dinikahin Syawal, Siti Khadijah dinikahin Syawal, Siti Suwaidah dinikahin Syawal. Dan kita nggak pernah tahu itu. Makanya orang-orang tua kita dulu, ulama-ulama Nusantara kita dulu udah sangat mengacu kepada sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan disangka ulama Nusantara itu dulu itu bodoh sehingga dibenerin nama orang-orang sekarang. Salah, justru orang sekarang yang tidak mengerti esensi apa yang disampaikan oleh ulama-ulama Nusantara zaman dulu. Orang tampil sekarang sosok membenahi. Lah, membenahi apa? Justru orang dulu itulah yang penuh ilmu dengan hikmah. Sekarang banyak orang yang berilmu tapi jarang yang memiliki hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu mampu memandang sesuatu yang akan terjadi yang bisa menjadikan solusi yang lebih baik ketika dia menyampaikan ilmu. Kira-kira kalau saya sampaikan ini nanti bakalnya bagaimana? Kalau saya bertindak seperti ini nanti bakalnya bagaimana? Ini namanya hikmah, sehingga menjadikan seseorang menjadi bijaksana. Sekarang kan banyak yang berilmu tapi kurang bijaksana, betul apa enggak? Ngomong asal ceplok, menghujat asal-asalan. Zaman dulu Pak, yang namanya menjaga perasaan, menjaga persaudaraan itu utama daripada mengkoar-koarkan kebencian. Contoh di Kudus, ya. Kalau Rayagung, apa Rayagung tuh? Lebaran haji di Kudus itu yang disembelih bukan sapi. Ya, kenapa? Kata Sunan Kudus, masyarakat Islam yang ada di Kudus, yuk nyembelihnya kebo. Kenapa Kanjeng Sunan? Kan ini adanya sapi. Ya jangan, karena sapi disucikan oleh saudara kita, oleh tetangga kita yang agamanya Hindu. Nanti pas kalau Rayagung kita nyembelih sapi, begitu banyaknya darah yang bercecer, mereka teriris hatinya sebagai orang Hindu. Maka dijaga persaudaraannya berdampingan. Apakah sampai sekarang Kudus menjadi kota Hindu? Saya tanya. Masih Hindu apa Muslim? Muslim sekarang. Bahkan ada jutaan orang, ribuan orang yang menjadi hafid Al-Quran muncul dari kota Kudus. Betul apa enggak? Karena apa? Karena hikmah, kebijaksanaan ulama-ulama dulu, wali-wali dulu berdakwah di tanah Nusantara. Jadi wong iku ora usah terburu-buru, dapat ilmu dikit, ngoarnya kenceng.
belum dikaji, belum diresapi, belum direnungi, belum dibaca kondisi sosial masyarakatnya, udah buru-buru pengen ngelempar dalil. Ikut jenenge berilmu tapi tidak bijaksana. Paham mboten? Jadi orang dulu itu kene iwae ora butek banyune, ikannya dapat tapi tidak memperkeruh airnya. Orangnya jadi muslim tapi tidak memperkeruh suasana. Sekarang dikit-dikit ribut antar ras, antar bahasa, ada yang nyinggung bahasa Sunda, ada yang nyinggung Kalimantan. Jadi ribut mulu orang. Kenapa? Karena dia pintar berilmu tapi kurang punya hikmah, kurang bisa menjaga kebijaksanaan. Kalau asal ngomong bisa Pak, semua orang, betul apa enggak? Apalagi sekarang ilmu terbuka lebar. Bapak mau pintar fisika, buka aja Google. Botak-botak dari situ belajar fisika. Kagak ngerti-ngerti ya. Belajar kecepatan cahaya, belajar hukum Newton 1, 2, 3. Belajar ohm, belajar gaya, belajar aksi dan reaksi. Di situ fisika dipelajari sendiri. Wah, fisika aja kalau belajar sendiri bapak-bapak mumet. Apalagi agama, betul apa enggak? Bisa enggak bapak-bapak belajar fisika sendiri? Boten saged. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang penuh dengan ilmu, juga penuh dengan kebijaksanaan. Kita sebagai umatnya semoga bisa meniru daripada langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih di bulan Rajab. Makanya doanya dibaca-baca terus ya. Gimana sih doanya tadi tuh? Allahumma barik lana fima rojaktana. Bukan ya? Nasi uduknya belum datang belum. Gimana? Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballighna ramadana yassir lana umurana. Itu dibaca. Semoga keberkahan bulan Rajab turun kepada kita semua sampai kita bisa menemui Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tarawehnya khusyuk, tadarusnya khatam, sedekahnya bisa yang banyak ya, terus nemuin malam Lailatul Qadar sampai kita menemui Idul Fitri yang benar-benar dikatakan kembali suci. Amin Allahumma amin. Hadirin, di bulan Rajab ini ada peristiwa yang begitu di luar logika manusia. Namanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan ini hampir seluruh umat Islam udah tahu. Bapak-bapak juga udah tahu ceritanya, betul? 2 tahun lalu apa setahun lalu saya ngisi Isra Mi'raj di sini kan ya? Isra Mi'raj apa Maulid? Isra Mi'raj di sini. Badan yang masih kelayangan, masih keringat dingin. Nah, Isra berarti udah berapa ini? Udah setahun kita ya? Dari Isra Mi'raj yang ada di situ sampai ke sini. Nah, Isra wal Mi'raj itu bapak-bapak yakin apa enggak? Percaya apa tidak dengan Isra Mi'raj? Bener nih, nggak mau mikir dulu? Mikir dulu apa? Yakin apa enggak Isra Mi'raj itu terjadi? Nggak mau mikir dulu enggak? Nggak mau, kenapa nggak mau mikir? Yakin apa pokoknya mana? Daripada masuk neraka. Ya. Udah Ustaz, nggak usah mikir-mikir lah, kalau mikir malah nanti ragu-ragu, betul apa enggak? Nah, maka sampai hari ini peristiwa Isra wal Mi'raj masih menjadi penelitian, masih menjadi penafsiran banyak para pakar, diantaranya pakar astronomi, kemudian orang-orang yang berilmu tafsir masih terus mencari. Dan ada orang yang menafsirkan dengan atomik. Ilmu atomik itu tentang atom. Bahkan ada yang menafsirkan dengan cahaya. Jadi Nabi Muhammad itu ketika Isra Mi'raj bukan badannya,
Buruknya itu memang buruk namanya, tapi Nabi Muhammad dibuat menjadi cahaya dulu baru melesat. Karena dalam fisika kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik. Jadi tik 300.000 kilometer terlampaui. Jadi cahaya kalau mau mengelilingi satu bulatan bumi ini cukup 6 detik. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 udah seluruh bumi terliputi terlampaui itu 6 detik. Maka kalau ini penafsiran orang-orang modern, jadi katanya Nabi Muhammad gak mungkin nembus atmosfer. Apa atmosfer itu Pak? Lapisan langit yang ada di bumi ini ya. Atmosfer itu isinya ya udara. Ya udara. Kalau ada benda langit, ini cerita aja ya sebelum kita masuk ke kutipan Ihya, karena nanti nyambungnya ke kolbu. Ini ketika ada benda langit segede mobil bus lah, batu itu jatuh menerobos ke atmosfer bumi, just nembus. Nah dia akan kegesek oleh udara itu, saking kencengnya gesekan akhirnya batu itu kebakar. Maka yang terlihat di bumi itu kayak panah yang berapi. Apa namanya itu? Mungkin meteor namanya atau komet lah apa namanya ya. Allahu a'lam. Treng. Nah, itu kalau bendanya cuman sebesar mobil, sebelum nyampe bumi itu udah habis karena kegesek udara yang ada di atmosfer. Tapi kalau kira-kira bendanya segede Gunung Cermek. Bapak-bapak tahu Gunung Cermek? Di mana tuh Gunung Cermai? Kuningan ya. Itu benda datang dari langit segede Gunung Cermek. Masuk ke atmosfer bumi, kegesek, kebakar. Jadi bola api besar. Seumpama jatuh ke bumi, itu kira-kira bakal nyampe cuman segede rumah doang. Tapi segede rumah itu membentur kerak bumi, jebol sampai ke bawah sehingga lautan munclak dan yang ada di bawahnya itu akan terbakar ikut panas dan nanti akan menjadi kehangusan tumbuhan. Ini kecepatannya tinggi. Nah itu kecepatan komet. Komet kan cepet Pak. Yang cepet lagi apa? Kilat, celeret. Kalau kota wong Jawa celeret, sereret. Bahasa Arabnya kilat apa? Barqun ya. Kal barqil khatib di dalam Quran. Seperti kilat yang menyambar. Barqun itu kilat. Nah, Nabi ketika Isra Mi'raj kendaraannya namanya buraq. Itu diambil dari kata barqun yaitu kilat. Nah, itu sekilas tentang Isra Mi'raj. Alhamdulillah kita percaya walaupun gak mau mikir. Iya kan? Orang barat masih mikir pengen percaya Isra Mi'raj. Sampai diadakan eksperimen. Apakah benar ada seorang manusia yang bisa menembus ke angkasa itu dengan apa? Dengan metode apa bisa tembus sampai ke angkasa? Bapak-bapak, Isra wal Mi'raj itu bukan dimensi dunia, bukan. Itu sudah di luar dimensi waktu, sudah di luar dimensi ruang. Udah lain. Kalau ditafsirkan dengan ilmu teknologi zaman sekarang, itu sudah susah, ya. Maka nggak bakal dapat. Ya itu kan batu aja kebakar nembus atmosfer. Terus kalau Kanjeng Nabi badannya nembus atmosfer, belum nyampe di langit pertama, baru nyampe di atmosfer, udah kebakar Rasulullah. Nah itu kalau pakai logika fisika. Tapi kan keimanan itu jauh di atas logika. Maka alhamdulillah orang Kirana mah nggak mau mikir tapi udah iman. Alhamdulillah. Selamat Pak. Daripada banyak mikir ragu-ragu, betul apa enggak?
Bapak-bapak ujuk-ujuk percaya aja. Isra wal Mi'raj percaya nggak? Percaya aja. Pada zamannya ketika Nabi bercerita tentang Isra wal Mi'raj, itu hampir 40% orang Islam murtad. Kenapa? Karena nggak masuk akal. Contoh gini deh. Bapak-bapak pengikut setia saya, ini contoh. Saya kemana aja bapak-bapak ikut. Saya nggak ngelakuin apa aja bapak-bapak niruin. Saking percayanya sama saya. Saking dianggap solehnya saya. Kemudian tiba-tiba saya cerita sama bapak-bapak. Pak, tadi malam saya habis pergi ke Probolinggo. Dalam satu malam. Dari Probolinggo saya langsung naik ke langit 7. Terus ketemu dengan Allah. Dan sekarang saya sudah ada di hadapan bapak-bapak untuk menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya nggak bapak-bapak? Saya dianggap gila sama bapak-bapak. Ah, ngaji sama Ustadz Iip udah tambah hari tambah gendeng ini. Ya, ceritanya tambah aneh-aneh. Hayalannya tambah tinggi. Ini di luar logika. Bubar akhirnya jamaah. Betul? Ada yang masih percaya juga. Saya percaya Ustadz karena Ustadz gak pernah bohong. Ustadz orang soleh, Ustadz orangnya begini-begini. Ada yang percaya, ada yang enggak. Bubar. Terus kata Nabi kepada sahabat Abu Bakar, Abu Bakar, kamu percaya enggak sama cerita saya? Kata sahabat Abu Bakar, saya percaya. Meskipun engkau bercerita yang lebih lagi daripada hal itu, aku akan tetap mengiyakan apa yang kau ceritakan. Itu sahabat Abu Bakar. Persis orang-orang Kirana, ya. Suara-suara usah mikir lah. Makanya imannya Abu Bakar, kata Rasulullah, seandainya imannya orang Mekah dengan imannya orang Madinah ditimbang, ditaruh dalam satu mizan. Terus imannya sahabat Abu Bakar satu orang dibandingkan dengan imannya orang Mekah dan Madinah pada saat itu, maka lebih berat imannya sahabat Abu Bakar. Saking iyanya terus. Makanya kalau masalah iman iya aja udah. Biar gede imannya. Biar selamat. Makanya dalam konsep agama, meskipun di Quran banyak afala ta'qilun, akal, tapi tetap yang menjadi enak dan nikmatnya sami'na wa ta'na. Ngerunguke terus langsung nurut. Kata Nabi begini-begini, wis lakonin aja. Karena kita ini beragama tidak butuh alasan. Ya, yang butuh adalah apa? Keselamatan. Udah ikutin aja jalan Nabi. Insya Allah dan yakin bahkan bukan insya Allah tidak akan tersesat. Sudah jadi orang mulia. Kalau Nabi tersesat, gak mungkin dielu-elukan sampai sekarang ini, ya kan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat berat tadinya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena pada tahun-tahun itu istri tercintanya Rasulullah, siapa namanya? Siti Khadijah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menjalani rumah tangga yang begitu panjang dengan Nabi, dan Nabi tidak pernah punya istri lain selain Siti Khadijah. Selama 25 tahun itu Nabi tidak pernah punya yang lain. Sampai Nabi umur 50, Siti Khadijah meninggal dunia. Berarti berumah tangga dengan Nabi itu 25 tahun. Dan anak-anak Nabi itu rata-rata lahirnya memang dari Siti Khadijah, Ibrahim, ya terus siapa, Ummi Kulsum, Ruqayyah, terus siapa lagi, Fatimah, itu dari Siti Khadijah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak akan bercerita panjang tentang Isra wal Mi'raj, tapi ada esensi yang akan saya sampaikan pada subuh kali ini sesuai dengan bab lanjutan yang pernah kita bahas, yaitu tentang hati. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan ke atas buraq, kata Nabi, bainama ana muttaji'an indal ka'bati, ketika itu aku sedang terbaring di sekitar Ka'bah.
Jadi Nabi itu semenjak ditinggal Siti Khadijah, jadi sering tidur di sekeliling Ka'bah. Tidur miring gitu. Kalau kata orang kafir, Nabi itu lagi stres. Ngelamun. Kalau kata orang kafir. Tiduran aja tuh Muhammad tuh. Stres kehilangan istri tuh. Tiduran, melek, merem lagi, mandang langit lagi. Nah, ketika itu kata Nabi, id atani Jibrailu wa Mikailu wa malakun akhor. Ketika aku tidur miring di sekitar Ka'bah, kemudian tiba-tiba datang malaikat Jibril dan malaikat Mikail disertai malaikat-malaikat yang lain. Akhirnya Rasulullah dibawa ke sumur Zamzam. Ngapain Pak ke sumur Zamzam? Fasyukko sodri, kemudian hati dada saya dibelah kata Nabi. Terus diambil bagian dari hatinya, ditaruh di cawan emas, dicuci dengan air Zamzam. Nah ini adalah simbol bagi kita, tapi bagi Nabi adalah nyata. Masa bapak-bapak mau sholat ke masjid dibelek dulu dadanya, diambil, diwadahin, dikucek pakai air wudhu? Nggak mungkin. Ini simbol bagi diri kita. Sebelum berangkat ibadah, maka bersihkan hati, benerin niat. Kenapa? Karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin kan kemarin sudah dibahas, ada 2 kategori besar untuk setan menguasai diri manusia. Yang pertama lewat jalur dohir. Ya kemarin udah ya. Masih ingat nggak bapak-bapak? Mungkin yang porsi mama nggak tahu. Ya nggak kebagian yang kemarin karena baru sekarang porsima lagi. Ya. Yang pertama jalurnya jalur dohir. Lewat mana setan masuk jalur dohir? Lewat khawasul khomsi. Apa khawasul khomsi? Khawasul khomsi itu panca indra. Lewat mata setan masuk, lewat kuping setan masuk, lewat hidung setan masuk, lewat mulut setan masuk, lewat peraba setan masuk. Keterangannya udah kemarin. Kalau dijabarin lagi nanti munculnya pacul ya, perkara papat ojo nganti ucul. Udah. Itu jalur yang lewat dohir. Nah sekarang lewat batin. Wa amma minal batini fal khayyalu wasyahwatu wal godobu wal akhlaku al madmumah. Apa lewat jalur batin setan bisa menguasai kita? Di antaranya lewat khayal. Khayal itu kalau bahasa kitanya sekarang tahayul. Paham tahayul bapak-bapak? Apa tahayul tuh? Reka-rekaan pikiran. Jadi pikiran mereka-reka. Di pojokan itu ada genderuwo, umpama. Terus kalau nggak disuguhin rokok, genderuwonya ngamuk. Nanti bapak bakal sakit atau anaknya bakal sakit. Ini namanya takhayul. Itu bagian dari jalan setan. Ada orang kesurupan waktu itu ya, ibu-ibu lagi hamil kesurupan. Dari jam 9 pagi itu nggak keluar jinnya, sampai manggil ustadz lain, manggil lagi ustadz lain. Apa yang diminta? Yang diminta ayam hitam. Ayam apa tuh namanya? Yang hitam semua. Ayam hitam, pengen ayam hitam. Gak ada nyari-nyari. Sampai ustadznya sampai pengen juga ayam hitam. Maksudnya nurutin juga. Kata ustadznya, ya udah
kalau begitu nih jinnya susah. Masa dari jam 9 sampai jam 5 sore belum keluar-keluar? Dia minta syarat ayam hitam. Berarti secara otomatis sudah dikendalikan kita oleh keinginan jin, keinginan setan. Jin sama setan beda nggak? Beda. Tapi kadang jin itu menghembuskan juga yang namanya hembusan dari setan. Ada dicari ayam hitam itu, kelalang keliling sampai gabus sampai kemana dapat ayam hitam. Ayam hitam disembelih, seret disembelih. Kata yang kesurupannya, saya pengen darahnya. Waduh, semakin dramatis. Ini terjadi Pak, beneran. Diminum sembuh. Ya, darahnya diminum keluar normal lagi, biasa lagi minum teh ngobrol. Kenapa tadi? Nggak tahu, leluhur saya udah lama kata udah kangen sama saya. Nah ini kadang-kadang bercampur dengan hayalan, tahoyul. Jadi jangan sering ngelamun ya bapak-bapak ya. Kalau ngelamun itu pikirannya kosong, sebenarnya bukan terisi, malah kosong. Mikirin apa gitu kan? Pengen punya mobil baru ngelamun, pengen punya bini baru ngelamun. Jangan, nanti masuk setan. Mending setan yang nggak minta apa-apa, minta ayam hitam lah, nanti minta hamburger lah, minta fried chicken segala macam, minta magicom kan angel nanti ya. Terus diturutin semua, ya udah. Habis itu sadar emang dia ternyata nggak punya beras di rumahnya, jadi dia pura-pura kesurupan. Minta beras 20 kilo, wah, udah kasih. Sama minyaknya 4 liter, udah habis itu sadar gitu kan, wah, siapa tadi? Wah tadi leluhur saya, memang dia itu lagi pengen beras, lagi pengen ini, padahal dimasak dewek nanti ya. Nah itu khoyal itu adalah reka-rekaan pikiran. Kalau bahasa Indonesianya berhayal. Bapak-bapak jangan banyak berhayal, ngayal ini ngayal itu tempatnya setan. Apalagi pengen jadi wali ya berhayalnya, tapi nggak pernah ibadah. Sila aja gini, saya lama-lama bakal jadi wali nih. Sholat enggak, ya baca Quran enggak, puasa enggak, tapi pengen jadi wali. Jangan ngayal, itu namanya khoyal. Itu hembusan dari setan, paham nggak? Ada nggak orang yang suka wirid-wirid kemudian jadi gila? Ada nggak? Kenapa bisa jadi konslet begitu? Harusnya wirid kan tambah bagus, tambah soleh. Ini malah tambah gila. Kenapa? Karena di sela-sela wiridnya dia berhayal. Terbang nih. Lama-lama terbang nih saya nih. Hayalan. Setan masuk. Ini dia. Wah, ini saya lagi terbang nih. Oh, perasaannya dia. Makanya banyak orang yang ketika suluk, kalau tanpa guru, tanpa mursyid itu sedeng nantinya, bakal gila. Nih kamu wirid ini 6.000 kali. Dapat dari mimpi, wah langsung dilakonin tanpa konfirmasi kepada mursyid yang muktabar. Di Indonesia kan banyak mursyid, tinggal cari kek Abah Lutfi bin Yahya, mursyid Thariqah Al-Mu'tabarah, ya. Terus Sayyid Alwi Karawang, wakil mursyid juga, ya. Terus apa di sana Suryalaya ya, di Tasikmalaya ya, Suryalaya di sana ada Istana Suryalaya Abah Anom ya. Udah Abah Anomnya udah nggak ada, tapi torikohnya masih ada. Di Arjawinangun ada ustadznya, Tiki N. Apa Tiki N tuh? Tiki N, Torikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah. Nah itu ada torikoh. Ustadz saya nggak mau bertorikoh, ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak kuat bertorikoh ya udah biasa aja. Jalanin yang wajib jalanin, yang sunnah jalanin. Kalau nggak kuat bertorikoh. Nah itu, karena bertoriko itu berat. Nanti pada masa-masanya ada ujian namanya ngerobitoh, cara menajamkan hati. Puasa 40 hari, ini cerita doang.
Puasa 40 hari itu enggak boleh ada rasanya. Namanya puasa, kalau sekarang mutih namanya ya. Itu ada puasa ngasrep. Ngasrep, paham buatan ngasrep? Ya. Jadi bukan hanya sekedar mutih. Mutih nasi pakai garam bisa asin. Boleh kan puasa mutih nasi pakai garam boleh kan? Boleh, boleh Pak. Tapi ini ngasrep. Puasa ngasrep, cuman nasi doang. Nasi juga manis Ustadz. Iya, tapi pokoknya asrep lah. Nah, 40 hari itu ngasrep. Asrep, enggak tawar tanpa rasa. Ntar di penghujung puasa adep-adepan. Ini mah cerita doang, Pak, cerita. Bukan saya. Ada praktisinya. Adep-adepan, yang satu nulis sambil merem, yang satu nulis sambil merem. Nanti ditebak. Oh, kamu nulis ini ya, kamu nulis ini. Nah, kalau udah itu udah bisa, berarti kolbunya sudah dibukakan. Kalau dalam sekarang mata indera yang keenam. Nah, itu namanya udah ngerobitoh. Jadi dia nanti kalau mau berhubungan dengan temannya sama-sama satu toriko itu, nggak usah pakai kuota, nggak usah pakai HP. Langsung aja, tak ngomong, Kang, kesini Kang. Saya pengen ngobrol, tiba-tiba datang tuh orangnya karena udah koneksi. Nah, itu emang ada ya di Arjawinangun, di Rawamangun juga ada. Penginapannya dulu 40 hari ya, kalau mau bertorikoh begitu ada. Nah, itu orang-orang bertorikoh. Nah, ini hati ini bisa termasuki oleh setan itu karena banyak berhayal. Hayalan kemana-mana, itu setan masuk. Wasyahwatu dan syahwat. Nanti keterangan satu persatunya ada. Ini sampai jilid terakhir itu satu-satu. Khoyal ada babnya, syahwat ada babnya. Tapi ini globalnya dulu. Syahwat itu apa sih Pak? Hasrat. Ya lebihnya hasrat. Syahwat itu indikasinya negatif. Kebanyakan syahwat, mungkin kebanyakan makan sate kambing. Ya, makan sate kambing, syahwatnya jadi gede. Wah, kemana nih lubangnya? Lubangnya di mana nih? Nyari lubang. Enggak juga Ustadz. Ternyata yang bersyahwat itu enggak harus makan sate kambing ya Pak ya. Makan apa aja juga bersyahwat. Dulu ada cerita sedikit di Uganda. Bapak-bapak pernah dengar negara Uganda ya? Uganda. Ada negaranya? Itu dulu ada presiden namanya Idi Amin. Amin Idi apa Idi Amin? Idi Amin. Ya? Pernah bapak-bapak dengar presidennya itu? Idi Amin. Idi Amin itu monster, Pak. Ribuan perempuan diperkosa, bukan ratusan, ribuan, dan dibunuh. Itu apakah dari sate kambing apa dari mana? Enggak. Memang karakternya sudah dikelilingi, diliputi oleh lingkaran setan. Itu ya. Namanya Idi Amin itu orang bodoh. Terus diajarkan militer, ini namanya orang bodoh, maju aja orang bodoh mah, ya apalagi diajarkan militer, maju, nah, dijadikan boneka oleh Inggris di situ, lama-lama jadi jenderal yang bodoh, jenderal yang tidak berpengetahuan, makanya ketika perang suruh mengatur strategi dia selalu gagal. Karena nggak punya ilmu, dia cuman punya keberanian dan badan besar dan juga kekuatan. Sampai akhirnya di Uganda itu ya, Uganda jadi presiden dan kerjaannya begitu. Nah itu syahwat. Syahwat itu merusak, bukan hanya merusak orang lain, tapi juga merusak diri sendiri. Bapak-bapak punya syahwat? Punya. Besar apa kecil?
Kalau ketemu cewek cakep, muncul syahwatnya apa enggak? Hah? Cakep pak cakep? Seksi lagi. Muncul enggak? Muncul ya. Nah, normal. Kalau enggak muncul berarti udah tingkatan apa tuh berarti? Ya, tek muncul syahwat. Nah, itu kalau enggak buru-buru diredam bisa jadi dosa dan dikuasai setan. Setan dorong terus, Pak. Dorongnya pakai apa? Bisikan. Ingat Bapak-bapak, di dalam kitab-kitab rata-rata setan itu diibaratkannya berbisik loh. Bukan ngomong. Ya. Setan itu ketika menggoda manusia bukan teriak-teriak kayak saya ngaji. Bukan kayak orang adzan. Adzan kenceng kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan mah nggak usah pakai toa. Tidur aja. Celup. Langsung terhipnotis, tidur lagi. Ya. Paham? Jadi setan itu nggak pakai toa, nggak pakai mic, nggak ngomong kenceng-kenceng, tapi makdel. Tapi langsung nurut kita ini. Wah, orang nawaitu sauma godin an adai sampai pakai mic sekarang. Sampai bareng-bareng niat, betul apa enggak? Kata setan, gak usah puasa. Gitu doang setan. Ini sampai di kitab Ihya Ulumuddin, setan itu bil wasawisi. Wasawisi itu bisikan. Sampai di surat An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas. Berbisik, enggak koar-koar, enggak teriak-teriak, enggak. Makanya untuk mengalahkan bisikan, akhirnya ustadz-ustadz banyak yang teriak-teriak. Padahal tetap enggak kedengeran. Kalau kata orang Sunda, ari adan patarik-tarik, ari ceri patorek-torek. Tuh, kalau orang Sunda, ya. Apa artinya? Adan mah kenceng-kencengan, tapi kupingnya budegan. Nah, jadi urusan agama itu bukan urusan kencengnya mik atau enggak. Ya, Pak ya. Tapi seberapa dia membuka hatinya untuk cahaya ilmu atau cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian miknya 5 penjuru, 6 penjuru, 7 penjuru. Katanya Masjid Raudatul Jannah ini miknya ke sebelah sono nggak kedengeran. Akhirnya bikin lagi corong ke sono. Kata orang yang sana ke sono nggak kedengeran, corong ke sono. Ini corongnya berapa? 4 penjuru. Ya, kenapa dibikin 4 penjuru? Biar kedengaran semua kan? Iya, tapi padahal kata setan, ya payah kata pakai toa. Saya mah bisikin doang sama orang mah. Kita apa yang ngotot-ngotot, sampai disediain teh manis, ada pit, ada taut-taut kehausan. Saking ngototnya ngaji, ya. Setan mah cukup berbisik, syahwat dijaga. Nanti kiat-kiatnya ada Pak. Ini saya cuma bacain dulu globalnya. Nanti cara memecah syahwat bagaimana, itu Imam Ghazali. Kemudian wal godobu dan juga marah. Sekarang banyak nggak orang marah Pak? Kita sering melihat orang marah pada zaman ini, betul apa enggak? Masalah agama marah, masalah politik marah, masalah masjid marah, masalah RT marah, kembalian kurang gope marah, kesenggol spion marah. Jadi banyak orang marah. Nah, marah ini dulu pernah kita bacain ya, wa min abwabihil azimah, termasuk pintu gerbang setan yang besar adalah marah. Kalau udah marah orang itu hati yang bening, nalurinya ketutup Pak, blank, langsung nggak sadar, ambil pisau tusuk, walaupun itu istrinya,
Walau itu anaknya. Karena apa? Marah. Kalau sudah orang terkuasai marahnya didudukin setan, maka disitulah siap-siap orang ini tidak akan bisa terkendali. Apa baik diambil, gunting, jerep, ya, naudzubillah min dalik. Maka ketika kata Nabi, al-ghadabu minan nar. Marah itu dari api, nyala apinya, dan setan pun dari api. Maka ketika orang marah, falyatawaddo, maka berwudu. Buru-buru bapak-bapak lagi marah nih, gak bener nih hati nih, marah nih, wudu. Itu obatnya salah satunya. Nanti obatnya penjabarannya lebih banyak lagi. Terus kata Nabi, kalau kita marah dalam keadaan berdiri, sebaiknya kita ngapain? Duduk masih marah-marah juga. Gimana? Tiduran ya. Tiduran masih marah-marah juga. Ya. Iya, ada nggak orang udah tiduran masih marah-marah aja? Ada mas ya. Gimana sih marah-marah masih? Wah ini nggak manjur nih. Berarti setannya udah kadung menguasai. Zaman sekarang Pak, itu teknik itu udah gak mempan, ya. Teknik itu gak mempan. Contoh saya dulu di salah satu masjid, saya nggak sebutin namanya karena direkam. Iya, kalau ngajinya nggak direkam, saya sebutin nama masjidnya, saya sebutin nama daerahnya. Ini nggak boleh. Nanti pencemaran nama baik. Undang-undang. Sekarang kan ngomong kudu hati-hati Pak. Ngomong orang gila aja nggak boleh. Kudunya ODGJ. Ngomong pembantu juga nggak boleh. Harusnya asisten rumah tangga. Pokoknya beda bahasa doang. Eta kene. Eta kene. Nya. Eta kene. Cuman ganti bahasa, lebih halus lagi, lebih keren lagi. Ya, apa kata dah? Apa kata? Padahal pembantu juga itu bukan kata-kata kasar Pak. Kita dibantu orang itu bagus gak? Berarti pembantu dong. Pembantu masjid, para donatur tuh pembantu, betul apa enggak? Tapi kenapa konotasinya menjadi jelek pembantu? Karena persepsinya udah tertanam lama bahwa pembantu tuh bekerja rendah, padahal salah. Pembantu justru orang yang nolong kita. Kita nggak bisa ngurusin rumah, panggil mereka ngebantuin kita ngurusin rumah. Pembantu katanya kasar. Kasar dari mana pembantu? Pembantu itu adalah nasirun, pembantu, atau khodimun. Kalau khodimun orang yang berkhidmah, orang yang mengabdikan diri. Kalau pembantu itu lain, orang yang membantu kita, terus dibayar sama kita. Nah, dulu di masjid sana, daerah sana ya, saya itu Jumatan, tadinya masjid itu adzannya sekali. Nah, begitu cekcok, ada peralihan DKM, cekcok sampai ada BIN, ada TNI, ada polisi. Nah, setelah itu kosong lah. Pakum, ke DKM-nya Pakum. Imamnya diberhentikan, ustadz-ustadznya diberhentikan, DKM-nya kosong. Nah, selama masa kekosongan kepemerintahan itu, saya dijadikan imam di masjid itu. Masjidnya gede Pak, sekarang masjidnya gede banget. Dijadikan di situ imam. Nah, kebetulan Jumat itu saya adzannya 2 kali. Itu adzan 2 kali pertama di masjid itu. Orangnya ini adzan 2 kali. Allahu Akbar, Allah kan Jumatan sekali ya. Baru salam, assalamualaikum warahmatullahi. Imam salam, saya juga salam. Saya jamaah doang, saya jadi makmum. Itu ada orang hantam punggung saya dari belakang. Baru salam sekali begini, udah dihantam punggung saya. Jebret, kaget saya. Allahu Akbar. Habis sholat ada malaikat apa yang datang nih? Dia marah-marah nunjuk muka saya.
Kembalikan umat kepada ajaran Rasulullah. Waduh, marah-marah dia. Kaget saya, ajaran Rasulullah yang mana nih Pak? Duduk dulu Pak. Bapak itu kan ada hadis Nabi, ketika Bapak marah berdiri duduk. Duduk ternyata mesti tetap marah Pak. Saya tidak terima. Kalau masjid ini dijadikan begini. Berantem lah itu sama saya tuh. Maksudnya omong-omongan. Tapi saya diam dulu. Dia ngoceh. Kata saya, Bapak belajar di mana? Saya baru tobat. Saya mantan preman, jangan macam-macam Anda. Waduh, ngeri. Akhirnya ada bapak-bapak, dan saya nggak sebutkan namanya. Ada bapak-bapak yang bela saya, bos besar. Perumahan itu perumahan elit. Bos gulungan kabel. Dia gebrak tuh keramik lantai. Ceger gitu kan. Bapak jangan sombong jadi mantan preman. Saya rajanya preman. Wolo. Di dalam masjid nih Pak. Ya memang dari dulu ya, namanya masjid ada aja kerikil-kerikil, betul apa enggak? Di mana-mana daerah Pak, di mana-mana daerah, di perumahan mana aja, mesti ada gesekan. Karena sekarang banyak orang pintar apalagi ya, banyak orang pintar dan banyak orang yang berilmu agama. Zaman sekarang ini banyak orang yang berilmu agama. Si ini ngerti agama, si itu ngerti agama. Hampir setiap orang ngerti agama. Apalagi yang suka ke masjid. Ya, hampir ngerti agama dan berbicara agama. Betul? Ya walaupun ngajinya sekilas-sekilas, yang penting rajin aja dah. Ya. Nah, akhirnya saya ditunjuk-tunjuk lah, kata saya, ini udah duduknya masih marah baik. Coba Bapak berbaring, kata saya, berbaring. Enggak mau dia, malah marah. Akhirnya gini Pak, kalau saya salah, tunjukkan salahnya di mana. Lah baru ditunjukin sama dia. Tadi Ustadz adzan 2 kali. Itu tidak pernah ada zaman Nabi. Ini maaf ya, dengan yang tidak sepaham. Ini cerita. Kata saya, kalau saya adzan 2 kali masuk neraka, berarti barengan saya sahabat Utsman bin Affan. Maka saya akan bersama-sama sahabat Utsman di neraka berarti Pak. Loh kok begitu? Iya, karena pada zaman sahabat Utsman bin Affan, Jumatan adzannya jadi 2 kali. Sementara sahabat Utsman itu termasuk adalah al-mubasyarah bil jannah. Orang yang disebutkan oleh Nabi termasuk 10 orang yang dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus saya bareng sahabat Utsman di neraka gara-gara adzan 2 kali. Kata saya, Bapak semangatnya saya acungin jempol. Bapak semangat berdakwah luar biasa, semangat membela agama Allah luar biasa. Tapi yang ngajinya jangan baru separo-separo, jangan baru 3 bulan udah langsung mencak-mencak. Ngajinya yang lama, ngajinya yang intens, kitab-kitabnya yang banyak. Biar apa? Bukan hanya mengerti, tapi juga tadi bijaksana. Gitu, paham Bapak-bapak? Oh, ternyata kalau kamu marah berdiri, duduk. Kalau kamu duduk juga masih marah, berbaring, tetap juga marah itu orang. Berarti metode ini kadang-kadang tidak mempan. Ya, tapi sekarang orang berbaring aja banyak yang marah ya. Orang di kasur aja berbaring banyak marah-marah Pak. Betul apa enggak? Nah, berarti bukan posisinya, tapi kesadarannya yang segera harus dikembalikan. Paham boten? Nah, marah ini adalah termasuk cara setan menguasai diri manusia. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan per keterangan-keterangannya. Di sini menarik sekali bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ma minkum min ahadin illa walahu syaitonun." Tidak ada satu orang pun di antara kita nih yang tidak ada setannya. Kita punya setan semua Pak. Tergantung dipelihara apa enggak. Kalau bapak-bapak ternyata sehari-harinya ngambek mulu, itu berarti miara setan. Ya,
ngayal mulu, ngayalan banyak, tulul amal, kepanjangan ayalan. Itu miara setan, syahwatnya diperbesar, miara setan. Makanya ada setan di orang sufi itu bentuknya kayak burung kecil, terus dia udah hampir kurus mati. Setan yang di badan orang lain itu gemuk-gemuk, gede-gede. Akhirnya setan ini ketemu, setannya wali dengan setan ahli maksiat bertemu. Loh, bro, kok kurus amat bro? Ini, iya ada ceritanya Pak, di dalam Ihya juga ada. Bro kurus amat, kata setan yang gemuk, yang gede gitu kan. Iya bro, kenapa? Majikan saya nggak pernah ngasih makan, nggak pernah nurutin saya bisikin tidur, dia malah berangkat sholat subuh. Saya bisikin nonton TV, dia malah ngaji. Saya bisikin jangan puasa, dia malah puasa terus. Saya bisikin jangan tahajud, dia malah tahajud. Akhirnya saya kurus lama-lama. Kata setan, lo kan ente bisa gemuk? Iya dong saya gemuk. Kata setan yang satunya, kok bisa gemuk? Iya. Yang satunya saya bisikin jangan ngaji, nurut dia nggak ngaji, tambah gede. Itu cewek godain, digodain sama dia cewek, tambah gede lagi. Kenalan, tambah gede lagi. Zina. Dizinain, tambah gede lagi. Oh ini saya sebesar ini. Kenapa? Karena diturutin terus keinginannya, sehingga setannya tambah gede. Bapak-bapak maaf, ini analogi saja. Jadi setan itu enggak menciut, enggak membesar begitu, enggak. Artinya wilayah kekuasaan dia di dalam diri kita ada yang kempis, ada yang besar. Kalau kita semakin membuka ruangan hati kita untuk bisikan setan, maka dia penguasaannya semakin besar. Hidup kita nggak bakal terarah, nggak bakal berada di dalam sirotol mustaqim. Jadi belok-belok terus. Pengen bener sedikit, belok lagi. Kenapa? Karena udah lama ngempanin setan. Kalau sesuatu udah semakin besar, sulit untuk dikuruskan. Nah nanti metodologinya oleh Imam Ghazali, bagaimana menaklukkan setan dalam marah, bagaimana menaklukkan setan dalam syahwat, bagaimana menaklukkan setan dalam khayalan, bagaimana menaklukkan setan di dalam perzinahan, menaklukkan setan dalam perjudian, menaklukkan setan dalam yang lain-lain. Itu ada ya. Di jilid 3 ini Imam Ghazali menceritakan bagaimana metode memperkecil kekuasaan setan di dalam diri kita. Nah semoga cuplikan ini membuat kita sadar bahwa selama ini ternyata kita ini dikuasai oleh setan. Sehari berapa kali marah bapak-bapak? Ada 2 kali sehari, lebih ya. Sekarang orang itu jarang yang nggak marah Pak. Bapak-bapak kalau nggak marah hebat, sehari nggak marah aja. Asik. Orang bertapa, tenangkan hati, tenangkan diri, itu keren Pak. Bening bapak-bapak. Bapak-bapak punya hati yang nggak marah, ngadepin kehidupan, ngadepin persoalan di rumah, di jalan, di kantor, di kerjaan, dimanapun, bening hatinya. Tapi angel Pak. Ini kalau orang ini nggak dimarahin, ketumanan nanti, keterusan. Oh, dia membenarkan kemarahannya. Padahal tetap baik, dikuasain setan itu. Susah Pak nggak marah? Saya kayak marah-marah mulu sama anak. Jengkel sama anak ya. Bapak-bapak marah-marah mulu nggak sama anak? Nah, zaman dulu, makanya orang zaman sekarang, guru ngebuk murid, pakai sapu, terus gosong kakinya, dipisum, penjara Pak. Karena sudah nggak ada orang yang percaya bahwa kemarahan guru orang zaman sekarang itu rahmat. Karena memang rata-rata guru zaman sekarang ketika mukul bukan sayang tapi emosi. Betul apa enggak? Kerasa nggak sama diri sendiri? Ama anak marah itu bukan marah sayang, rata-rata kita ini sekarang nih zaman sekarang marahnya karena emosi, amarah, godob. Paham? Makanya guru yang sekarang nempelengan muridnya dikasuskan,
Karena apa? Nempelengnya ini bukan nempeleng kayak orang zaman dulu. Orang zaman dulu santrinya digebuk jebret jadi kiai keluar. Sekarang santrinya digebukin jadi orang gila. Psikisnya terganggu. Jadi takutan orangnya, nggak mau sekolah, nggak mau pesantren. Takut saya nggak mau lagi pesantren, takut saya nggak mau lagi sekolah, di sekolah digebukin. Nah itu zaman sekarang. Jadi psikisnya terganggu. Kalau orang zaman dulu diludahin sama guru seneng pak. Kenapa? Karena berkah. Gitu ya. Sekarang bapak-bapak diludahin sama guru, najis dah katanya. Mendingan cari guru yang lain. Gitu ya zaman sekarang. Betul apa enggak? Ya karena apa? Karena banyak oknum-oknum yang menjadikan tameng dirinya, kesalahan emosinya dia dijadikan pembenaran. Ini pendidikan. Makanya ada dalam aturan pemerintah sekarang dosa besar pendidikan, di antaranya adalah kekerasan fisik. Bapak-bapak dulu ngaji sering digebukin apa enggak? Ikhlas apa enggak? Ikhlas. Karena gurunya gebuknya ikhlas. Benci enggak sama gurunya? Enggak. Takut nggak sama gurunya? Takut. Bukan takut, Pak, takdim. Ya, kalau takut mah serem. Nah, jadi itulah ya, beda pukulan sekarang dengan pukulan zaman dulu. Mukul tuh bener-bener sayang, Pak. Sia teh ulah di dieu atuh, ulah kitu wae. Maksudnya supaya bener. Kalau sekarang kan gara-gara bocah kegapal apa bodoh bener sih jebret nafsu emosi, makanya nggak bakal jadi apa-apa karena mukulnya karena emosi. Ya beda lah, makanya rasa itu penting. Kita melayangkan apapun rasanya apa, niatnya apa. Jadi yang mengalir disitulah itu yang akan menimpa orang tersebut. Hadirin bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu saja pada kesempatan subuh kali ini. Barangkali ada yang mau bertanya, monggo dipersilahkan. Silakan Pak, saya sambil minum dulu. Ini bapak-bapak paham apa enggak? Paham ya? Paham? Samina wa ta'ala, iya aja dah. Daripada pusing. Iya. Agama kan enaknya gitu agama mah ya. Iya pokoknya. Nanti ada dajjal, iyain aja. Iya Pak benar. Nanti ada dajjal gedenya gini. Iya pokoknya. Alam kubur ada. Silakan monggo Pak. Iya siap. Bedanya iblis, setan sama jin. Ditutup lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim, saya jawab sedikit saja. Jadi gini bapak-bapak, iblis itu adalah di antara sekelilingnya malaikat dulunya. Orang-orang makhluk-makhluk taat. Iblis itu makhluk-makhluk taat. Nah, iblis itu punya tentara. Namanya setan. Junudnya iblis ya setan. Corok ketentaraan apa? Kopral kali ya? Kopralnya peleton apa? Nah, ya dia yang menyerang-nyerangnya itu adalah setan. Makanya di dalam kitab Duratun Nasihin ketika Idul Fitri 1 Syawal itu iblis menjerit. Iblis yang menjerit. Oh, menjerit kesel, emosi. Karena dosa-dosa orang muslim dihapus. Udah lama saya godain, udah banyak dosanya, malah dihapus sama Allah. Kesel, menjerit. Setan bertanya. Pasukan iblis bertanya, setan-setannya kroninya. Kenapa Panglima engkau berteriak? Ini kita udah capek-capek setahun ngegoda manusia sampai dosanya numpuk, sekarang udah dihapus sama Allah. Akhirnya diproklamirkan oleh iblis itu kepada para setan, hei anak-anak buahku, setelah Idul Fitri ini godalah manusia bil ladzat, dengan kenikmatan satu makanan.
bila datit to'am, dengan kenikmatan makanan. Lenakan dia dengan itu, dengan rekreasi, dengan hura-hura, dengan menghabiskan harta benda. Godalah mereka supaya nafsunya muncul kembali dan mereka akan kembali menjadi manusia yang kotor. Jadi kalau setan itu lebih tepatnya ya anak buahnya iblis. Tapi kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ada tadi lanjutan yang saya baca itu ini ya, fasababul khotiri adda'i ilal khairi yusamma malakan. Sesuatu yang mendorong kita berbuat kebaikan dinamakan malaikat. Wasababul khotiri adda'i ila syarri yusamma syaitonan. Segala bisikan apa saja, mau dari temen kek, dari jin kek, dari tetangga, bisikan itu menyebabkan kita berbuat keburukan, maka dikatakan setan. Makanya setan ini dua di surat An-Nas, ya kan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, terus min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jin dan nas, dari jin dan manusia. Jadi setan ini umum. Kalau di kitab ini ya Pak, manusia bisa disebut setan Pak, kalau dia ngajak-ngajak kita kepada hal-hal yang buruk. Pak, sekarang bola final antara ini dengan ini, nggak usah ke masjid deh, mendingan ini saya udah beli kacang, rokok, kopi, udah Bapak duduk sini aja. Nah ini setan, bener Pak, udah ada itu ayatnya Pan, minal jinnati dari kalangan jin, wan nasi dari kalangan manusia. Bahkan Imam Ghazali pun menyebut bisikan-bisikan, ajakan-ajakan yang menyebabkan kita berbuat buruk yusamma syaitonan, maka itu disebut setan. Maka orang tua kita zaman dulu, setan mana tesya. Nah, dan memang itu bisa diglobalkan untuk sesuatu yang mengajak kita kepada keburukan. Jadi setan itu apa? Ya setan itu semua hal yang mengajak kita kepada keburukan. Maka sekarang ada istilah setan gepeng. Nah, mana saya ini HP ngajak ngelihat cewek-cewek joget ya, cewek-cewek pakai apa HP, setan gepeng. Jadi gini Pak, setan itu ternyata bukan sosok jadinya. Nah, kalau di dalam kitab ini ya, dan kita berdasarkan kepada tafsiran surat An-Nas. Jadi setan itu bukan sosok, paham nggak? Setan itu adalah karakter, paham? Orang karakter buruk setan, ya itu setan. Jin karakternya buruk, menyebabkan orang jadi musyrik, ngegoda-goda orang, suruh nyembah, suruh bawa apa, terus jadi percaya hong maling songsong, itu setan. Jadi kalau iblis itu memang sosok. Iblis itu sosok, tapi dalam kitab Ihya Ulumuddin, setan itu ya bukan sosok, tapi justru karakter buruk, itu namanya syaitan. Makanya dalam tasrifan tasyaitona ya tasyaitonu tasyaitonan, itu ada dalam tasrifan. Tasyaitona itu apa? Berkarakter jelek, itu namanya setan. Apa bedanya jin? Jin juga sosok. Tadi kan apa bedanya jin, setan dan iblis? Itu sosok. Kalau jin dengan iblis sosok. Jin itu diciptakan mimma rijin minar, dari ujungnya api. Ya, ini kan api nih umpama gitu. Nah, ini jin itu dari sini. Siapa ya? Ini kelihatan Bapak? Ini umpama api begini, set gitu kan, kayak Monas tuh. Nah, dari pucuknya ini jin. Diciptakannya dari pucuknya api. Nah, kalau iblis dari mana? Dari akarnya api. Kalau malaikat dari mana? Dari efeknya api, cahaya. Jadi semuanya berunsur panas. Setan, jin,
malaikat unsurnya panas. Cahaya panas nggak Pak? Panas. Lama-lama bapak-bapak pakai lampu tembak. Itu kalau pengajian saya di panggung, lampu tembaknya nyorot, gerah. Iya Pak. Terus kalau padi di bawah lampu PJU, ya itu padi kuning Pak. Lihat ada yang nyawah nggak? Bapak-bapak yang pintar pertanian. Nah, itu diteliti. Saya sama abah saya pagi-pagi jalan-jalan ke sawah, ngontrol sawah di kampung. Nah, ya kunaon cenah koneng ya Ib. Karena dia ada di bawah sekitaran cahaya lampu PJU. Akhirnya di kuning. Apa namanya? Bantet jadinya. Kagak jadi. Kuningnya bukan kuning itu, Pak. Bukan kuning mateng. Kuningnya jadi kuning mati gitu. Kuningnya mati, dia kering. Karena apa? Ternyata cahaya juga panas. Nah, yang apa namanya? Yang tidak diciptakan dari unsur selain unsur panas itu ya manusia. Makanya manusia pertama namanya Adam. Itu adem, ya. Jadi adem, nggak panas. Ya. Jadi ya kan setan panas, saya panas, Nabi Adam. Coro wong Jowo adem. Karena dari apa? Dari lumpur. Awas, bukan dari tanah doang ya. Mingtin. Manusia itu diciptakan dari tin itu coro Jawane endut itu apa? Lumpur, percampuran antara tanah dengan air. Tanahnya nggak terlalu banyak, airnya nggak terlalu banyak. Jadi adem. Coba bapak-bapak di sekeliling lumpur. Adem. Ya kan kalau rumahnya samping kalinya kering umpama, itu lumpur, itu adem Pak anginnya. Betul apa enggak? Jadi gini. Iblis sosok, jin sosok. Tapi setan itu sifat. Kalau di dalam keterangan di jilid 3 ini, pokoknya segala macam yang mengajak kepada keburukan bisa kita sebut setan. Tapi kita ngomong setan zaman sekarang Pak, jangan, hati-hati, di penjara loh bapak-bapak. Dasar setan gitu kan. Jangan ya. Maka harus disetarakan dengan kebijaksanaan. Yaitu ya Pak ya. Kira-kira paham nggih? Nah, ada lagi atau udah lapar? Ya, monggo silakan. Oh iya. Iya. Ini keder juga ya. Soalnya khodam saya banyak juga nih. Ya. Iya, kalau dalam Islam ya kita pakai kacamata Islam. Kalau pakai kacamata Jawa beda lagi. Ini dalam kacamata Islam. Yang begitu-begitu tuh nggak ada. Ya kakek ngikut gitu kan. Lah dia aja lagi di alam barzah gitu kan. Lagi nunggu antara kenikmatan atau adab kubur atau justru ditidurkan. Kan orang di kubur nih, kita harus paham dulu orang di kubur ya. Ada beberapa kriteria. Yang pertama ditidurkan sampai hari kiamat. Ya, jadi dia nggak dapat nikmat, nggak dapat siksa, tidur aja. Tidur sampai nanti dibangkitkan. Ada orang yang mendapatkan kenikmatan. Ada orang yang disiksa. Jadi itu karakter kondisi-kondisi di alam barzah. Tapi dalam kitab Ar-Ruh, memang ruh orang yang sudah meninggal dunia juga bisa berkunjung ke rumah kita. Ada yang Selasa, ada yang Senin, ya pokoknya terserah izinnya Allah hari apa. Cek di kitab Ar-Ruh yang ditulis Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, babnya bab ke-10 kalau nggak salah. Dicari aja Pak. Ini kitabnya apa? Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di antaranya bab 10 sampai 12 dah. Silakan dicari. Itu ruh ternyata bisa pulang, ngelihat keluarganya, nengokin. Nah, itu ruh al-murasalah, ruh yang dilepas oleh Allah. Tapi nggak bisa juga ngikut baik gitu, nggak bisa. Hanya nengok, balik lagi ke kubur. Makanya ada yang sholawatan tuh ya, saben malam Jumat. Ya kalau jatahnya malam Jumat. Iya, dia nyanyi juga nggak sepenuhnya salah. Memang ada dalilnya kok. Saben malam Jumat
ahli kubur mulai nang umah kanggo jalo donga wacan Quran jan sak kalimat lamun ora dikirimi banjur balik brebes milih balik nang kuburan mangku tangan tetangisan. Itu yang Jumat. Yang selesai saben dino Seloso ada. Iya, emang ada di kitabnya, itu ada. Cuman orang Indonesia ini karena yang sudah diangkerin itu malam Jumat, akhirnya yang diambil yang malam Jumat. Nah, apakah orang yang ngikut kakek apa enggak? bukan roh kakeknya, ya, bukan roh kakeknya. Bisa jadi korin, ya. Korin itu semacam jin atau sahabat virtual kita, mirip banget dengan kita, tapi itu bagian dari jin. Dia ngikutin kita di belakang. Makanya saya ketika dilihat sama orang, tuh, Ustaz bawa ini nih, bawa macan 3. Dari mana macan 3? Ya. Macan 3 ada syekh-syekh di belakangnya. Yes, oke, ya, iya sudah. Nah, itu bagaimana Islam memandang itu tidak ada, ya. Ya, tidak ada orang diikutin kakeknya gitu. Itu hanya energi yang ketika ada orang peka tentang energi itu, akhirnya seolah-olah ketangkap oleh pandangan dia, itu menjadi sosok. Paham buatan? Jadi ether itu ya energi lah, energi apa gitu. Energi ketika ditangkap oleh pandangan seseorang, itu bentuknya mewujud. Bisa dipahami apa enggak? Kayak saya nih Pak, ini saya maaf sedikit aja, nasi uduknya nggak keburu dingin. Sedikit. Saya kenal sama teman saya nggak lama, tapi dari beberapa hari itu saya memandang dia ini beda nih orang. Tapi saya nggak pernah ngobrol sampai pada suatu ketika saya ajak dia, mintanya setirin dong, setirin saya mau ngambil buku. Nah disetirin. Nah ada kesempatan ngobrol tuh di mobil. Saya langsung tanya, Kang siapa yang kuat, ibu atau bapak? Saya langsung tanya begitu dan dia langsung nyaut, dua-duanya. Bapak dari mana? Cirebon, sambil nyetir. Ibu Ciamis. Oh ya. Oke. Saya nggak nanya nih. Akang ada keturunan ke Keraton Cirebon. Saya yang bilang nggak nanya. Terus akhirnya pada saat udah turun ngebaso bareng. Kata Kang ngebaso dulu deh biar saya pengen ngegali dia sebenarnya. Pas makan baso. Nah, saya maaf ini mungkin agak gaib ceritanya. Saya ngelihat sosok dalam pandangan saya Pak, dalam alam gaib saya gitu. Saya ngelihat sosok kakek-kakek di belakang dia. Oh Kang, udah saya nggak usah nanya lagi. Sebenarnya tadi saya pengen nanya banyak sama Akang. Ternyata kakeknya udah jawab sama saya. Loh, kok bisa gitu? Ternyata iya. Tuh kakeknya di belakang, kata saya. Udah ngejawab, Akang siapa? Keturunan dari mana? Kata saya. Coba tanya orang tuanya, ada silsilah ke keraton, kata saya. Pasti ada. Coba tanya. Akhirnya nggak lama dari ngebaso itu, besoknya 2 hari setelah itu, bener Kang ke saya. Bener Kang Ustad, saya ternyata ada silsilah ke keraton. Tuh, kata saya. Kok Kang Ustad bisa tahu? Nggak tahu. Saya aja ya pengennya ngebaso doang, nggak pengen ngapa-ngapain. Orang saya juga nggak punya ilmu apa-apa. Tapi tiba-tiba kayak ada kakek-kakek secara virtual gaib ngobrol sama saya. Dia keturunan keraton di sini keturunan Syekh Syarif Hidayatul kata saya akan keturunan sono, keturunan Cirebon. Akhirnya setelah itu sebulan berikutnya dia ke Cirebon, dia mengkonfirmasi silsilahnya benar bahwa dia termasuk elang, termasuk keturunan keraton Cirebon. Itu saya bacakan. Nah siapa itu yang muncul itu? Saya tidak berani menerka bahwa itu leluhurnya yang datang. Kalau dalam Islam tidak ada soalnya keterangan begitu. Tapi dalam ilmu Jawa itu ada. Tapi kan kita Islam, ya, maka kita nafikan saja, tidak ada. Itu hanya semacam energi sisa-sisa orang tua menitis ke bawah maksudnya. Kan karakter ke bawah, penyakit ke bawah gitu kan? Paham nggak? Nempel di DNA kan? Penyakit ke bawah, terus kemudian
namanya ya, karakter ke bawah gitu kan, karena kata Nabi anak kita itu resapan dari keringat kita. Nah, energi orang tuanya pun bisa ke bawah. Nah, itu energi itu ke bawah sama keturunannya, kemudian menyosok. Energi itu menampilkan seperti sosok gitu. Nah, dan dia ngobrol sama saya. Dan alhamdulillah sekarang teman saya itu jadi tahu bahwa dia keturunan Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi dalam Islam kakeknya ngikut gak ada istilahnya di Quran, di hadis gak ada ya. Tapi dalam pangaweruh Jawa, kaweruh tentang ilmu Nusantara ya ada. Makanya kita bawa lari ke Islamnya apa? Yaitu energinya atau apa namanya ya pokoknya terahnya dia ke bawah ke dalam dirinya gitu ya. Paham apa enggak nih? Agak jelimet ini, makhluk gaib soalnya ya. Dan saya pun sering sekali bersinggungan dengan hal ini. Saya tuh Pak, jadi lama mau jam 7 nih ya, nggak apa-apa ya, ikhlas apa enggak nih? Ya kangen juga porsi makannya. Saya itu memang dari kecil itu kayak kebuka, mata batinnya kebuka. Setelah sekian lama kelas 6 ditutup sama abah saya, ditutup. Ilmu apapun gak boleh. Saya gak boleh belajar ilmu apa-apa. Dulu waktu pesantren di Cirebon, memang benar saya belajar apa aja. Kebal bacok lah belajar, ilmu jeblak saya belajar. Tapi selalu dilarang oleh abah saya. Walaupun abah saya adalah termasuk salah satu ahlinya dalam hal itu. Tapi abah saya gak boleh. Ngaji, ngaji. Nah, abah saya itu begitu, tekudu kebal bacok, tekudu bisa ngapung, tekudu bisa ngalengit. Tapi ngaji, kata abah saya, ngaji kitab lebih manfaat daripada bisa begitu-begituan. Akhirnya saya concern di ngaji. Nah, setelah lama SMA itu saya memang masih ada penglihatan itu. Makanya ketika orang kehilangan, sekarang nggak bisa Pak, jangan nanya saya. Terjadi setengah dukun saya. Makanya saya berhenti dari itu. Semenjak saya SMA kelas 1 masih ditanya-tanya, hilang dompet nih di mana? Itu mah di bawah TV sebelah kiri, dompetnya warna coklat ada kancingnya kan? Wah bener, diambil ada. Pacar saya kemana? Ada cewek hilang pacarnya. Pacar saya kemana? Oh dia mah lagi sama temennya nih di Kedawung, daerah Cirebon, Kedawung di kontrakan ada gitar 2, dia lagi ngerujak berempat sama temennya. Bener dia ke sono lagi ngerujak temennya. Itu dulu. Ya, dan sering sosok-sosok itu muncul. Nah, lama-lama saya ingin logika. Saya nggak mau gaib-gaiban begini. Saya pengennya logika. Makanya saya setiap ziarah, setiap nemuin saya selalu bantah diri saya sendiri. Itu hayalan saya, gitu aja udah. Ketika saya membantah apa yang saya lihat, ada yang mengkonfirmasi. Itulah sialnya. Jadinya percaya lagi. Bener Pak. Saya ziarah di Habib Kuncung. Di mana tuh Pak? Di mana ya? Habib Kuncung tuh yang ada Habib Munzirnya. Kalibata ya? Ziarah di Habib Kuncung. Tahlilan nggak kuat, udah nggak bisa. Nangis aja udah, nggak bisa baca apa-apa, udah nangis aja udah, ziarah nangis. Sampai selesai. Habis itu kata jamaah, Ustadz, tolong anak saya dong bawa masuk ke dalam kelambu. Ya udah saya bawa masuk ke dalam kelambu, doain anak saya dua-duanya, laki semua tuh anaknya. Doain biar jadi ulama, biar jadi orang soleh. Saya doain di dalam situ, ya Allah, saya minta kepada Engkau ya Allah, wasilah karomah Habib Kuncung. Semoga anak ini jadikan orang berilmu, jadi orang yang soleh, jadi ulama di masa depan. Nah itu saya ngelihat, ini cerita nih Pak, percaya apa enggak terserah, tapi mendingan percaya sih Pak. Itu nisannya goyang, gedeg. Terus tanahnya napas. Kata saya, ini saya kayak karena lapar apa gimana ini? Kok jadi tahayul gini gitu. Akhirnya keluar dari kelambu. Udah keluar dari kelambu, saya membantah apa yang saya lihat. Bohong, itu hayalan saya karena saya mungkin saking apanya gitu, saking husunya, saking apanya bohong. Akhirnya setelah itu saya keluar, itu bocah berdua malah ngomong, Ustadz kok tadi batu nisannya goyang-goyang ya? Allah, saya udah gak percaya.
Dia malah ngomong. Bener Pak, dia ngomong berdua. Ustadz kok batu nisannya goyang-goyang sama bunganya kok tadi naik turun tanahnya itu Pak. Kan ada kembangnya di atasnya tuh. Kok naik turun kayak orang napas katanya. Ya Allah katanya, ternyata bocah ini juga ngelihat ternyata. Akhirnya saya konfirmasi ke guru spiritual saya. Kata kek itu gimana maknanya apa? Berarti anak itu bakal dijadikan ahli ilmu nanti di masa depan. Benar alhamdulillah, yang satu udah di Mesir sekarang ya, namanya Said Nugroho lagi di Al Azhar, yang satu masih di Malang di Darul Lugoh. Yang satu masih di Darul Lugoh, itu anaknya. Padahal bapaknya bukan ulama, bukan ustadz. Ya, tapi sangat cinta dengan ulama. Dan saya ingin membantah pandangan saya apa saja, pokoknya tentang khodam, tentang makhluk gaib. Makanya kalau ziarah sama saya, terus orang-orang nempel sama saya, pulangnya nanya, Ustadz apa yang dilihat? Saya risih. Ke Cirebon, Ustadz nggak tahu Pak, ngelihat empal gentong. Itu yang bikin saya lapar. Udah ya, itu saja. Cukup sampai di sini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.